record dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Happy banget nih bisa ketemu teman-teman ya eh, untuk dengerin ilmu baru. Ya, kalau biasanya kita kemarin awal tahun tanggal 9 kita ngobrol tentang guru. Kemudian eh, tanggal berapa ya? Kemarin 13 ya kalau nggak salah ya. Kita ngobrol bareng dengan Immigration New Zealand. Kali ini kita mau ngobrol sesuatu yang lebih spesifik lagi. Jadi tahun 2026 ini teman-teman, kita harus mulai dengan sesuatu yang super spesifik dari awal untuk karir kalian. Jadi kita nggak cuman cerita, oh gue mau studi apa nih, nggak cuman FOMO ikut-ikutan studi, tapi kita mau uh, studinya kalian itu benar-benar ada ujungnya. Either itu misalnya kalian mau permanent resident atau kalian mau skill itu kepake di banyak negara. Nah, kebetulan banget nih ya, hospitality ini adalah salah satu skill yang bisa pindah ngejam dari satu negara ke negara lainnya, kepake. Meskipun kalian itu cuma berprofesi sebagai kitchen helper, terus udah gitu sebagai waiter, itu tuh bisa, bahkan bellboy yang tukang buka pintu di hotel itu juga bisa pindah negara. Salah satu teman aku, sahabat baik aku di Bandung, dia anak NHI, dia jadi doorbell di Swiss. Jadi eh malam ini kita bakal bahas bareng dengan Anastasia dari Rosewood International College dan juga ada Vera dari MIT Singapura. Ya, kita bakal bahas hospitality di Australia, Malaysia dan juga Singapura. Ya, gak lama-lama, Martini, the stage is your. Oh iya, lupa ngenalin Martini. Martini Chang seperti biasa. Ini adalah bestie aku, sahabat aku, ya, sekaligus moderator abadi sepertinya. Oke, malam ini akan bantu aku eh, akan bantu kita semua untuk menjadi moderator atas webinar ini supaya jalannya baik dan ujungnya nyampe ya. Martini, the stage is yours. Thank you, Tami. Jadi nggak perlu dikenalin deh, udah terkenal deh aku deh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya ya sudah menyempatkan diri untuk join webinar kita malam ini. Nah, seperti kita berdua ya, selalu si duo ya, Martini Chang sama Sis Utami ya. Kita join selalu. Nah, oke, malam ini seperti yang Sis Utami tadi bilang, kita ada Sis Vera dari Amity Global Institute, juga Sis Anastasia, dan juga ada Sis Adela dari Rosewood International College. Malam ini kita mau fokusin bahas untuk karir hospitality spesialnya di Australia, Singapura, dan Malaysia. Seperti yang kita ketahui, dunia hospitality ini selalu menarik untuk dibahas, alias nggak ada matinya. Karena memang untuk demand-nya selalu ada, terutama sekarang di mana era digital and social media itu kan sangat berkuasa ya. Orang dikit-dikit nge-scroll handphonenya gitu. Jadi makin banyak orang yang tertarik untuk, oh aku pengen ke sana dong, ngeliat temennya, oh asik banget ya di sana ya, lu liburan ke sana atau explore ke sana. Nah, jadi otomatis kalau misalnya ada makin banyak orang yang berkunjung, otomatis demand hospitality di negara tersebut atau di daerah tersebut pastinya akan semakin meningkat. Nah, dua kampus ini tentunya sangat istimewa dengan program unggulan mereka masing-masing, yang ada magang dan juga magangnya itu digaji. Oke, kita langsung aja mulai webinarnya. Jadi seperti biasa, kalau ada pertanyaan saat presentasi sedang berlangsung, silakan tulis di kolom chat ya, nanti aku bacain. Dan buat yang mau nanya-nanya langsung setelah presentasi bisa raise hand, nanti bisa langsung nanya ke Sis Vera atau ke Sis Anastasia ya. Oke, sekarang kita dengarkan presentasi dari Sis Vera dulu kali ya, dari Amity Global Institute. Oke, come on sis. Halo sis, selamat malam semuanya. Sorry ya, suaranya agak rada-rada, taulah sekarang kan cuacanya yang nggak tahu di daerah lain. Kalau di Jakarta kan saat ini lagi nggak bagus banget ya cuacanya, hujan terus nih. Di daerah Banjir, lain gimana? jangan tanya ya, banjir terus ya, Banjir Jakarta. terus ya Jakarta. Oke deh.
Mungkin langsung aja kali ya sis. Perkenalkan diri dulu, saya Vera. Tadi mungkin udah diperkenalkan juga, tapi mungkin lebih personal. Saya Vera. Saya representatif dari MIT Global Institute, salah satu kampus swasta yang ada di Singapura. Nah, mungkin di sini memang pembahasannya lebih spesifik ya ke hospitality. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini sedang berpikir atau minat nih untuk karir di bidang hospitality, mungkin nanti bisa lihat dulu kampus kita, MIT apa yang ditawarkan atau apa yang ada di MIT Global Institute untuk kalian bisa jadikan pertimbangan memulai karir kalian dalam bidang hospitality di Singapura. Saya langsung aja mungkin ya, saya share screen terlebih dahulu, sis. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi untuk malam ini kan kita akan sama-sama belajar nih dan mengetahui bagaimana industri hospitality global berkembang dan bagaimana Singapura ini bisa menjadi pintu masuk teman-teman di sini untuk memulai karir internasional di bidang hospitality. Jadi mungkin di awal pembahasannya lebih ke hospitality is not just service. Jadi memang mungkin di sini banyak yang tahu ya, hospital itu kita masih berpikir bahwa hospitality itu hanya mengenai service atau pelayanan. Tapi memang sebenarnya faktanya lebih dari itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat berdasarkan World Travel and Tourism Council itu di tahun 2035 akan ada pekerjaan atau bidang kerja yang memang berhubungan dengan bidang hospitality atau bidang perhotelan. Jadi ada sekitar 43.000 million talent yang dibutuhkan untuk tahun 2023 nantinya. Dan yang paling dibutuhkan saat ini adalah di bidang operation management. Dan seperti kita tahu saat ini kan teknologi cukup berkembang ya, AI menggantikan segalanya. Tapi kita perlu ingat di sini bahwa AI itu membantu. Jadi untuk bidang hospitality ini manusia itu tetap diperlukan, tetap penting untuk memberikan service dan juga experience-nya gitu. Jadi AI tidak bisa totally menghapus bidang atau karir di bidang hospitality ini. Begitu. Nah, selanjutnya untuk yang tadi saya informasikan bahwa kebutuhan talent di bidang hospitality semakin hari semakin diperlukan. Itu karena memang satu poinnya adalah banyak tenaga kerja di bidang hospitality ini yang memang sudah berusia lanjut. Jadi memang udah otomatis ya ada pergantian. Jadi memang disitulah kesempatan kita Gen Z mungkin atau kaum muda, milenial juga masih bisa untuk bisa memulai atau switch karir di bidang hospitality gitu. Dan kedua, mungkin alasannya karena memang post pandemi kemarin turnovernya sangat tinggi dan selanjutnya hotel, cruise atau event internasional ini membutuhkan eh, di bidang membutuhkan talent di bidang hospitality gitu. Jadi di sini memang peluang di bidang ini masih besar bagi teman-teman di sini. Nah, kenapa Singapura ini bisa dijadikan salah satu starting point buat teman-teman untuk memulai karir di bidang ini? Karena memang di Singapura ini, karena memang Singapura merupakan hub utama atau main hub sebagai pariwisata dan bisnis di Asia. Jadi banyak nih teman-teman tahu hotel-hotel besar seperti Hilton, Marriott, Accor itu ada menempatkan headquarternya itu di Singapura. Dan juga kita sama-sama tahu kalau Singapura itu standar hospitality-nya juga kelas dunia. Kalau teman-teman menginap di hotel yang ada di Singapura, udah pasti mendapatkan excellent service. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman menginap di beberapa hotel yang cukup memiliki well-known nama ya, atau grup hotel. Selanjutnya, di Singapura juga banyak hotel internasional, banyak juga luxury brand atau event-event internasional. Dan alasan lainnya kenapa Singapura ini menjadi starting point karena memang lingkungan Singapura yang cukup aman.
Singapura merupakan salah satu city yang paling aman dan juga multicultural, lingkungan yang berbahasa Inggris. Jadi Singapura ini bisa menjadi salah satu tempat yang ideal nih bagi teman-teman untuk study dan juga membangun CV internasional. Saya ingin menunjukkan satu video sebentar. Nah, untuk satu video ini adalah hospitality industry yang ada di Singapura untuk sebagai gambaran buat teman-teman. Welcome, valued guest. Thank you for checking in with us. Let me start by telling you a little bit more about the hotel and accommodation services industry. The hotel and accommodation services industry is championed by the Singapore Tourism Board, or otherwise known as STB. Our high-quality hotels promote Singapore as a holiday destination, which contributes much to Singapore's economy. As of 2015, the hotel industry brought in $3.2 billion in revenue. Thank you for checking in with us. Your grand tour will now begin. Welcome to the world of hotel and accommodation services. Hi, good morning. You must be Mr. Ian So, the front office manager. Morning, Naomi. Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. You must be very knowledgeable about this industry. Can you share with us how important the hotel and accommodation services industry is? Well, the hotel and accommodation industry is a very big industry. It's part of the bigger umbrella of the tourism industry, which is one of the cornerstones of Singapore's economy. What are some of the important tasks that you have to complete on a daily basis? Well, as a front office manager, my team and I, we are the face of the hotel. We have to maintain a professional image in front of our guests so that when they come to the hotel, they know that they've made the right choice. As a front office manager, I also coordinate with the other head of departments of the hotel. There are times when we have big events where we expect maybe the president or even the prime minister to arrive. So there's a lot of coordination that takes place. Training is also a very important part of our job. Training our supervisors and our front desk staff to be able to handle different kind of guests, diverse markets, and they all have different needs and wants. Complaints do happen, but that's where we come in to train them and turn that frown into a smile. Wow, what a remarkable line of responsibilities. Hi, Mr. Hi. What are some of the key features you have as a guest experience manager? Well, on a daily basis, it's our job to look at the arrivals, and then we pick up the key VIPs, making sure their rooms are assigned properly and the amenities are all prepared before they arrive. Besides that, I will be responding to reviews online to know our in-house guests, their needs and requirements, and we try to anticipate the unstated ones to make it even a better stay experience for them. From the reviews, we will be gathering some facts and see how we can do it better, and we'll share it with the rest of the team. Some hotels have practice where guests can check in and check out online. For housekeeping, they have got automatic systems which help improve their efficiency and hence increase guest satisfaction. With a dynamic person like you in this industry, I'm sure our customers will receive the best service possible. Thank you. So would you like to be one of us? Miss Liko, I didn't think I see you. Hey, hi. What are you doing here? I was inspecting the room to check that the amenities are all in place in the guest rooms. Well, what do you do as a housekeeping coordinator? My main job is to oversee the housekeeping operation as well as the hiring of the new staff and retraining of the existing staff. And the other main jobs that I do was to facilitate the communication within the department itself as well as with other departments, such as coordinating the e-housekeeping system so that our room attendant can check the room status on the live updates. And apart from that, I have to regularly check on the inventory and the machineries to ensure that all these are well maintained. A lot of people think that housekeepers just clean up the guest rooms, but I hear it's a job that requires multiple skill sets. Is that true? This is true. Important skill sets involve teamwork, multitasking, and attention to details. Lastly, housekeeping is more than just a dirty work. There are a lot of prospects for advancement as long as you are self-motivated in the industry. Thank you, Miss Celine, for raising my awareness on the importance of your role in the hotel and accommodation services industry.
Have you ever wondered how housekeepers clean your rooms so thoroughly? Well, today, Miss Alinko is going to show us the standard process in servicing guest rooms. Let's go. All done. Do you want to try? Yes, please. That was a lot of work, wasn't it? Yep, good job, well done. Imagine having to clean 15 rooms a day with only half an hour allocated to each room. Wow, I now have a newfound respect for all the housekeepers out there. Wow. Oh, hi, Miss Yes, Shanice. hi. Did you order all this food for an event? Oh, yes, I did. Could you share with me what you do? Oh, yes, being in the wedding team, I liaise with the client to inform them of the available product and packages and services that we have. And we book the venue for them. So we coordinate with them on the menu and decorations. And sometimes we do work with the corporate coordinator to liaise with the corporate client. We do arrange entertainment for them as well. What a huge responsibility, taking care of a client's wedding. What are some of the skill sets needed to excel in this position? Oh yes, we need to have basic understanding for the food and beverage. Like we need to know what kind of wine to go well with the meal. And also communication and teamwork skills are important as well. We need to coordinate with the hotel staff to ensure a high level service for each event. Thank you for sharing your experience with us. I'm very sure that your clients will be pleased with the events you've planned out. We've learned so much today. Remember, whenever you stay at a hotel, don't forget how much dedication and effort it takes to ensure that your stay is a pleasant one. I think I'm on my way to becoming the best intern ever. Don't forget to give the hotel and the service team a good rating, and we hope to see you again. 再见, berjumpa lagi. Me, Omnika Parker. Oke, jadi itu adalah gambaran beberapa posisi ya atau beberapa pekerjaan yang teman-teman bisa ambil atau bisa jadikan karir. Jadi sebenarnya hospitality itu tidak hanya mengenai customer service, tidak hanya mengenai cleaning service, tidak hanya mengenai bellboy ataupun tidak hanya mengenai apa ya di depan yang frontliner, tapi memang banyak nih banyak banget posisi ataupun bidang yang teman-teman bisa ambil di bidang hospitality ini gitu. Jadi selain yang tadi ada hotel manager, ada teman-teman yang memang tertarik dengan F&B, teman-teman bisa memilih untuk berkarir di bidang restoran manager atau mungkin yang tadi ada untuk event manager juga. Gitu. Jadi untuk MIT sendiri, nah ini berbicara memulai dari mana nih teman-teman untuk berkarir di bidang hospitality. Jadi di MIT Global Institute, program hospitality dan hospitality yang kita punya ini adalah program yang memang fokus kepada industri. Jadi di sini kita memiliki kurikulum yang digunakan very practical dan juga operation ready. Jadi siswa di sini atau mahasiswa dapat dilatih seperti bekerja di real hotel sungguhan melalui program internship setelah selesai menyelesaikan studi. Jadi kita punya program di mana kalian bisa mengikuti 6 bulan internship berbayar. Jadi kalian akan mendapatkan salary setelah menyelesaikan studi kalian di MIT Global Institute untuk bidang hospitality. Nah, mungkin saya perkenalkan sedikit juga mengenai MIT ya. Jadi banyak yang nggak tahu juga nih MIT itu kampusnya di mana. Kita ada di Singapura, tapi sebenarnya kita adalah big global education provider. Jadi kita itu salah satu bagian dari MIT Education Group, di mana kita memiliki service mulai dari preschool sampai dengan postdoctoral level. Jadi tidak hanya untuk bidang hospitality juga, kita juga punya program-program lain sampai dengan postdoctoral level. MIT sendiri, untuk MIT Education Group ini kita memiliki banyak kampus dan juga saat ini jumlah student kita secara global ya, itu ada di 200.000 student yang tersebar di 14 university dan di 13 kota besar yang ada 13 negara, 14 kota besar yang ada di 13 negara di 14 kota besar gitu.
Untuk MIT Global Institute sendiri yang Singapura kampus kita sudah ada sejak tahun 2006 dan kita juga sudah mendapatkan award atau penghargaan 4 years EduTrust certification. Ini penting karena memang untuk institusi swasta bisa mendapatkan 4 years EduTrust certification itu artinya kita bisa memberikan service dan juga pendidikan atau mutu kurikulum kualitas yang dibutuhkan oleh student, dan kita juga bisa mensupport student internasional untuk studi di Singapura dengan menggunakan student visa. Dan kita juga lokasi MIT Global Institute juga bisa di-highlight merupakan yang cukup menarik ya, karena memang kita ada di pusat kota Singapura sendiri di Orchard. Jadi bagi teman-teman yang sudah sering ke Singapura pasti pernah ke Orchard, pernah lihat kampus kita ada di Orchardnya banget. Lokasinya ada di Orchard, teman-teman bisa mampir juga untuk lihat-lihat kampus kita. Dan kita juga pernah mendapatkan penghargaan di Second Most Popular MBA Singapura tahun 2025 lalu. Saya mau tunjukin sedikit untuk kampus kita, jadi teman-teman bisa dapat gambaran. Nah, teman-teman udah dapat gambaran ya untuk kampus kita seperti apa, fasilitas yang kita miliki seperti apa. Jadi ini adalah gambar beberapa ruangan yang ada di kampus kita yang ada di Orchard. Jadi kita itu ada tepat di Orchard Road. Kita punya semua fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar student. Nantinya kalau teman-teman tertarik untuk studi di MIT, jadi kita punya multi-purpose hall, ada auditorium juga, ada classroom yang memang menggunakan teknologi. Terus kita juga punya student lounge. Di sini teman-teman bisa menggunakan untuk networking dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Dan kita juga, ini adalah beberapa penghargaan MIT. Kita punya, sebelum tadi saya informasikan, kita ada di second number ya, untuk UK MBA di Singapura. Kita juga akreditasi ACSB untuk bisnis program kita. Dan ada beberapa penghargaan lain dari Singapore Business Review. Ini beberapa video singkat mengenai aktivitas student di kampus kita. Tadi student kita juga cukup aktif di student life dan student club-nya. Jadi kita sering adakan acara seperti ini, bowling bersama.
Ada activity-activity lain seperti ini nih, e-sport ya, e-sport championship. Jadi di MIT ini teman-teman bukan hanya study, bukan hanya belajar, tapi juga teman-teman bisa mengembangkan networking dan juga pengalaman internasional kalian. Ini beberapa gambar lain ya dari student activity yang selain belajar di kampus. Jadi kita juga sering mengadakan activity di luar kampus. Kita juga sering mengadakan career workshop. Jadi career workshop ini gunanya adalah memberikan gambaran industri sesungguhnya seperti apa kepada mahasiswa sebelum nanti mahasiswa itu ready untuk masuk ke dunia kerja. Jadi kalian akan dibimbing juga nih tren saat ini mungkin di bidang hospitality itu seperti apa atau di bidang bisnis seperti apa. Jadi biasanya kita sering mengadakan career workshop. Dan di MIT sendiri, teman-teman jangan khawatir untuk kita selalu mengadakan monthly orientation day. Jadi teman-teman akan dibantu untuk bisa mempersiapkan diri sebelum hari pertama kuliah. Welcome to MIT Global Institute. It is another month where we welcome new students on board, ready to embark on a journey of learning, growth, and discovery. Orientation Day is all about getting you ready for success, exploring the campus, meeting your peers, and getting familiar with life at Amity. With inspiring talks from faculty and staff, you'll gain insights into our programs, services, and how we'll support your goals. It's also a great chance to connect and build friendships that will last a lifetime. Here's to new beginnings and a world of opportunities at Amity Global Institute. To the new batch of students, your future starts now. Oke, ini penting bagi teman-teman untuk estimasi living cost ya di Singapura. Jadi pasti udah banyak yang bertanya-tanya nih, estimasi living cost-nya berapa gitu. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk estimasi accommodation per bulan atau tempat tinggal. Ada banyak pilihan sebenarnya teman-teman. Kalau untuk student housing, kalau di sini, kalau di Indonesia itu kan kayak kos-kosan. Di sana namanya student housing. Sekitar 550 atau 7,2 juta sampai dengan 11 juta per bulan. Terus ada juga kalau teman-teman mau yang lebih private ya, ada apartemen juga, ada private studio juga. Tapi ini tergantung teman-teman sih, teman-teman nyamannya seperti apa. Kalau memang mau cari accommodation yang lebih di bawah ini juga bisa sebenarnya. Tapi memang ini adalah accommodation yang biasanya diperuntukkan untuk student gitu. Dan untuk food groceries udah pasti ya, makanan di Singapura nggak jauh beda sama kita, jadi nggak akan ada terjadi shock culture karena memang sama banget makanannya. Kalian juga masih bisa dapat makanan $5 di hawker. Untuk chicken rice masih bisa dapat $5. Terus kalian juga bisa melakukan monthly groceries. Kalau memang mau lebih hemat, kalian bisa masak sendiri. Itu sekitar $200 sampai $400 per bulannya. Dan transport udah pasti tahu ya teman-teman, kalau di Singapura itu public transportnya beda banget dengan Jakarta. Jadi teman-teman bisa menggunakan public transport kemana-mana mudah nih untuk MRT ataupun bus. Dan in total nih teman-teman untuk estimasi pengeluaran expense kalian per bulannya untuk estimasi living cost di Singapura itu sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 Singapura dolar atau sekitar, sekarang kan dolar udah Singapura naik lagi ya, jadi sekitar 13 juta sampai dengan 26 juta per bulan. Tapi tergantung dari teman-teman. Dan biasanya nih sepengalaman saya sebagai student di awal-awal bulan aja nih yang akan kayak belum tahu nih di mana bisa dapat bahan makanan murah atau makan lebih murah tapi enak, atau mungkin lebih keteterannya di awal bulan. Tapi kalau misal udah bulan kedua, bulan ketiga, teman-teman udah bisa lebih mahir lah untuk mengatur keuangan teman-teman. Bisa aja sih kalian bisa press lebih kecil lagi ya daripada ini gitu. Jadi tergantung teman-teman. Nah, untuk MIT sendiri kan kita punya program Transnational Education Pathway. Jadi di sini teman-teman keunggulannya adalah teman-teman bisa kuliah 100% full di Singapura, tapi kalian lulus nanti mendapatkan gelar dari UK ataupun Australia Partner University dan mendapatkan pengalaman belajar dengan kurikulum dan standar yang sama dengan kampus yang ada di Aussie ataupun yang ada di UK.
MIT sendiri kita mengikuti Education Pathway UK, jadi base UK Education Pathway di mana S1 itu adalah 3 tahun, tapi durasinya itu kita lebih singkat ya dibandingkan UK sendiri. Jadi teman-teman di Singapura itu UK degree atau university degree tahun pertama selama 12 bulan di Singapura itu ekuivalen atau sama dengan diploma kita. Diploma kita itu 6 bulan. Setelah selesai diploma, kalian lanjut lagi ke advance diploma 6 bulan untuk setara dengan tahun kedua university di UK. Nah, setelah selesai advance diploma, teman-teman lanjut ke top up degree untuk mendapatkan gelar S1 selama 12 bulan. Jadi untuk totalnya itu lebih singkat dibandingkan dengan UK sendiri. Kalau UK kan 3 tahun ya S1. Kalau di Singapura itu hanya 2 tahun S1-nya. Karena apa? Karena memang di Singapura itu kita tidak ada libur atau break holiday yang cukup panjang seperti kalau teman-teman study di UK. Jadi memang setelah selesai diploma, teman-teman lanjut langsung ke advance diploma, terus lanjut lagi ke S1-nya atau top up degree. Makanya kalian hanya butuh durasi 2 tahun untuk menyelesaikan S1. Sebenarnya ini plus minus ya buat teman-teman. Maksudnya dengan menyelesaikan kuliah S1 lebih singkat, teman-teman juga bisa memiliki kesempatan lebih banyak nih untuk mungkin berpikir ya karirnya seperti apa, mau lanjut lagi kah, atau mungkin berkarir. Dan udah pasti untuk menghemat living expense kalian, karena living expense yang dibutuhkan hanya 2 tahun selama study untuk full degree atau S1 di Singapura, dan di UK kalian memerlukan expense 3 tahun. Gitu, ini untuk perbandingan aja. Untuk University Pathway kita kerjasama dengan beberapa university yang ada di UK. Kita ada University East Anglia, Teesside University, dan juga University of Northampton. Kalau untuk Aussie, teman-teman bisa mendapatkan gelar atau degree untuk top up degree dari Queensland University of Technology. Selanjutnya kita juga bekerja sama dengan UOL, salah satu grup university yang cukup high rank di UK. Kita punya kerjasama dengan Royal Holloway University yang ada di UK. Gitu. Jadi ini tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa dan tertarik untuk mendapatkan gelar dari gelar S1 ya dari university mana. Selanjutnya ini program yang MIT punya. Jadi MIT punya bukan hanya diploma, kita juga punya foundation. Bagi teman-teman di sini mungkin yang masih SMP, mungkin mau lanjut ke Singapura, tidak menyelesaikan SMA, teman-teman bisa mengambil foundation program. Setelah foundation lanjut ke diploma program, setelah itu lanjut ke advanced diploma, dan lanjut ke top up degree bachelor. Selanjutnya kita punya diploma, advanced diploma, kita juga punya English program. Kalau teman-teman di sini ada yang mau langsung ke Singapura untuk studi atau kursus bahasa Inggris, kalian bisa ambil English program kita. Dan kita juga punya O-level, A-level program. Dan menariknya kita punya intake per bulan. Jadi teman-teman di sini bisa mulai kapan aja, tidak harus menunggu intake untuk next semester atau tahun depan. Karena di sini di MIT kalian bisa mulai setiap bulan. Kita punya intake per bulan. Oke, ini beberapa university partner yang tadi saya sempat informasikan. UOL kita punya Queen Mary, kita juga punya Royal Holloway, Teesside University, dan juga University of Northampton. Ada Queensland University dan juga University East Anglia dengan ranking masing-masing. Nah, ini untuk yang academic pathway untuk bidang hospitality ya, teman-teman. Jadi di MIT, teman-teman di sini yang sudah lulus kelas 12 atau sudah lulus SMA, kalian bisa mulai dengan diploma program kita. Jadi diploma program kita itu Diploma in Hospitality Operation and Management selama 6 bulan study plus 6 bulan ini internship. Jadi selama 6 bulan study setelah selesai kalian bisa mengikuti internship. Internship ini yang tadi saya informasikan, kalian bisa mendapatkan gaji per bulannya itu sekitar 800 sampai 1.500 dolar Singapura per bulannya. Dan setelah selesai diploma, kalau teman-teman mau berkarir, silakan bisa berkarir. Tapi kalau teman-teman mau lanjut, kalian bisa lanjut ke advance diploma kita untuk durasi studinya 6 bulan juga. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan, kalau memang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, teman-teman bisa melanjutkan ke bachelor program kita, top up degree, itu selama 12 bulan. Nah, teman-teman di sini hanya boleh mengikuti internship di satu kali aja untuk 1 kali belajar di Singapura. Jadi maksudnya kalau teman-teman sudah ambil internship di diploma, nanti di advance diplomanya teman-teman tidak bisa mengikuti internship lagi. Tapi untuk
internship-nya untuk complete degree-nya, untuk complete program advance diplomanya teman-teman melakukan project. Itu sesuai dengan rules ya atau undang-undang dari Ministry of Manpower atau Menteri Ketenagakerjaan Singapura. Gitu. Selanjutnya kalau ada teman-teman di sini yang sudah S1 atau mungkin lulusan SMK pariwisata tapi usianya sudah di atas 30 tahun, di sini teman-teman bisa ambil program degree, lanjut ke program degree. Di sini ada degree-nya in International Tourism Management. Teman-teman bisa mendapatkan gelar S1 langsung selama 12 bulan. Tapi syaratnya adalah teman-teman di sini sudah memiliki karir di bidang hospitality dan juga sudah berusia di atas 30 tahun. Gitu. Ini adalah salah satu testimonial ya dari student kita yang mengikuti internship di salah satu hotel yang ada di Singapura. Hi, my name is Evelyn, currently a F&B intern at Concord Hotel Singapore. My main duties here at Spices Cafe includes taking orders, serving guests, clearing tables, and even assisting in drink preparations. Interning at Concord Hotel has given me hands-on experience in different areas. It has strengthened my multitasking skills, and it has also taught me the teamwork needed to deliver great service to our guests. Amenities Hospitality program has equipped me well with strong theoretical knowledge of cafe operations, including first in, first out, and first expired, first out. This program has helped me to understand my responsibilities quickly and perform well during my F&B internship here. It has also helped me to adapt well to the culture here. Hello, my name is Stella. I'm doing my internship in the F&B department at Common Metropolitan Singapore. This internship has been a valuable step for my future career, and it gave me a real-world experience and like the better communication and customer service skills. I competed last few months, like especially the National Cocktail Competition 2025. So I got the opportunity from there, and like the school arranged me like the interview at the Common Metropolitan Singapore. Don't hesitate to compete in the competition, like especially in front of a lot of people. So it will be get a lot of opportunity from that also, and also the MIT helped me to do how to prepare the interview also. Thank you. Ini satu testimoni lagi. I'm from Medan City, Indonesia. I'm studying in Diploma in Hospitality Operation and Management at MIT. Hello, my name is Juliana and I'm from Batam City, Indonesia. Currently, I'm studying in Diploma in Business Administration at MIT. Mengapa saya pilih MIT? Karena saya suka dengan lokasi MIT yang berada di jantung kota Singapura sendiri. In MIT, there are a lot of teacher and staff, also student. The teacher is very helpful and informative. Also, the student very kind, and even if you are from different course, they are very friendly with you and also greeting when they see you. The staff is also very kind. They always remember you about your stuff. Don't forget your stuff. Thank you. Oke. Selanjutnya mungkin lebih ke admission proses ya teman-teman. Jadi teman-teman saat ini kita application fee kita waive. Jadi teman-teman tidak perlu membayar application fee 490.50 Singapura dolar. Jadi teman-teman hanya perlu mensubmit semua dokumen yang diperlukan. Di antaranya ada application form, nanti dibutuhkan juga birth certificate, highest education certificate dan transkrip, ada pasport dan foto juga. Selanjutnya ada parent passport copy kalau teman-teman di bawah 18 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa submit dokumen dan juga membayar visa processing fee 49.50 sen.
Selanjutnya nanti 1 sampai 2 minggu biasanya offer letter akan keluar dan setelah teman-teman accept atau sign offer letter itu kita akan proses untuk visa studentnya. Nah, untuk visa student ini itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Setelah visa student approve itu teman-teman baru harus membayar untuk biaya kuliahnya. Nah, setelah membayar biaya kuliah itu nanti teman-teman akan mendapatkan IPA letter. IPA letter ini sebagai dokumen yang ditunjukkan pada saat teman-teman masuk ke Singapura. Begitu. Jadi setelah teman-teman sampai di Singapura, nantinya teman-teman harus lapor ke kampus dan nanti membayar, sorry, ini 98 ya, 98,10 sen untuk student pass issue dan juga nanti teman-teman melakukan medical check-up di Singapura, di klinik yang kita tunjuk, itu sebesar $50. Begitu. Nah, untuk intake, jadi teman-teman kita ada intake per bulan. Bagi teman-teman yang dokumennya mungkin udah ready saat ini, teman-teman bisa daftar, langsung daftar. Kita ada mulai di paling dekat ya di Februari, selanjutnya ada di Maret, April, Mei, Juni, dan juga Juli. Gitu. Oke, paling itu dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada Sis Martini mungkin. Oke, thanks a lot, Sis Vera. Wow. Sama-sama. Ya, sebenarnya program di MET itu banyak ya. Cuma makanya memang kita khususkan untuk hospitality. Nanti kalau misalnya memang teman-teman ada yang memang berminat pengen tahu program apa, nah bisa DM aja gitu. Oke, pertanyaannya disimpan dulu untuk nanti. Kita dengerin selanjutnya dari Sis Anas dulu ya. Oke, Sis Anas, go ahead. Oke, thank you Sis Martini. Sebelumnya saya sangat setuju sama yang Sis Vera tadi bilang bahwa kalau misalkan di industri hospitality itu saat ini banyak sekali cari talent untuk masuk di berbagai bidang di dalamnya dan gak pernah habis karena emang AI itu nggak bisa gantiin orang di industri ini. Nah, terus tapi kadang kalau misalkan kita dengar industri hospitality secara internasional mungkin kita lebih sering mikirnya ke arah front office, guest guest relation atau hospitality management. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, itu ada satu bidang yang juga jadi jantung bagi pengalaman tamunya, yaitu kitchen. Jadi kitchen itu saat ini bisa dibilang bukan lagi back of house yang kerjanya di balik layar, tapi juga banyak hotel dan juga resort di Indonesia ataupun secara global yang menjadikan culinary experience itu sebagai point selling mereka gitu. Nah, jadi untuk bagian kitchen sendiri itu udah bukan sebagai bagian yang nggak dilihat sama sekali, tapi sangat penting dalam industri hospitality. Oleh karena itu, di Rosut juga mempelajari culinary, hospitality, dan juga leadership-nya. Aku izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Dah. Oke, jadi untuk Rosut International College sendiri sebelumnya itu merupakan college yang asalnya dari Sydney, Australia. Tapi kita saat ini sudah TNA atau Transnational Education, jadi bisa dipelajari juga programnya di 2 kampus di Malaysia. Untuk CrossFit International College sendiri itu merupakan vocational college, yang mana bedanya dengan bachelor itu kalau vocational college lebih banyak pelajari praktikalnya. Jadi 70% praktik dan 30% itu teori. Kemudian kita juga memiliki berbagai macam connection untuk hotel dan juga pathway ke bachelor. Dan juga program kita itu udah short durationnya, affordable tentunya, dan juga sudah direcognize secara global. Ini untuk yang di Sydney, Australia. Jurusan-jurusan yang dimiliki oleh Rosewood itu sudah termasuk ke dalam Core Skill Occupation List. Salah satunya itu yang menghasilkan chef, yaitu jurusan dari Kitchen and Hospitality Management. Jadi di Rosewood itu ada 3 jurusan, ada Accounting and Bookkeeping, kemudian ada IT, dan yang paling menjadi sorotannya itu di Kitchen Management and Hospitality-nya. Banyak sekali murid dari Indonesia itu memilih program kami di Kitchen Management and Hospitality, yang mana ini tuh nanti kalian akan mendapatkan Certificate for in Kitchen Management dan juga Diploma of Hospitality Management. Nah, kemudian untuk di Sydney, kita udah berpartner dengan berbagai macam chains restaurants dan juga international student kita udah menjadi salah satu branch manager di salah satu restoran tersebut. Kita juga ada student support yang perannya itu sama seperti guru BK kalau misalkan di sekolah-sekolah.
Kemudian kita juga ada Higher Education Pathway ke Torrens University di Australia. Nanti kalian bisa masuk langsung ke tahun keduanya, begitu. Terus di Australia sendiri kita juga punya gedung kitchen sendiri. Jadi kebanyakan dari kampus-kampus di Australia itu dia rembukan untuk gedung kitchennya, tapi untuk Rosewood sendiri udah punya gedung kitchennya sendiri di pusat kota gitu. Nah ini untuk biayanya. Di sini duration ini untuk durasi kalian study. Jadi kalau untuk di Certificate for Kitchen Management and Hospitality Management itu, ini durasinya ada 104 minggu atau 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun itu nanti tuition fee-nya ada di 18.000 Australian dollar. Itu nggak harus dibayarkan sekaligus, tapi bisa dibagi ke dalam 8 kali installment. Itu belum termasuk ke dalam material fee dan juga visa dan enrollment fee. Nah, ini untuk beberapa foto dari student kita di Rosewood Australia. Kemudian ini untuk yang di Malaysia, kita tadi udah bisa diambil di 2 kampus di Malaysia. Yang pertama itu di Reliance College under BAC Education, letaknya ada di Petaling Jaya, Malaysia. Ini tuh udah ada gedung kitchen sendiri, kemudian ada juga fasilitas untuk library dan juga swimming pool dan gym yang bisa diakses oleh seluruh studentnya. Kemudian yang kedua itu kita bisa diakses di University of Wollongong, Malaysia. Program kita bisa dipelajari di University of Wollongong, Malaysia, yang mana University of Wollongong juga itu merupakan kampus dari Australia. Tapi kalau di Australia sendiri memang tidak ada jurusan hospitality dan culinary-nya. Jadi hospitality and culinary-nya itu eksklusif ada di Malaysia. Lebih tepatnya di Glenmarie, Shah Alam, Malaysia. Ini sudah menjadi salah satu kampus dengan gedung kitchen terbesar. Dia punya 13 learning kitchen. Jadi kalau misalkan nanti kalian belajar baking pastry itu dengan kitchennya sendiri, kemudian eh, hot kitchen, cold kitchen ada juga masing-masing terpisah. Untuk culinary arts ada kitchennya sendiri, kemudian nanti ada diajarkan juga ice carving dan juga chocolate artistry. Kemudian ada juga culinary theater. Ini tuh biasanya digunakan kalau misalkan kita mengundang guest lecturer. Kayak kemarin kita mengundang salah satu head chef Michelin Star Restaurant di Singapura. Dia demo masak di teater ini, kemudian students nanti bisa mencatat dan juga melakukan tanya jawab di sini. Nah, ini untuk programnya di Malaysia itu lebih fast track, yaitu 1 tahun. Itu sudah include sertifikat yang sama seperti yang didapatkan di Australia. Ada 2 sertifikat dari Australia dan 1 sertifikat dari kampus yang di Malaysia. Jadi dalam 1 tahun itu sudah mendapatkan 3 kualifikasi dari 2 negara. Begitu. Lalu untuk cost efektif itu tentu saja lebih hemat daripada kalian belajar di Australia langsung. Jadi untuk di Malaysia itu living cost-nya sama kurang lebih seperti di Jakarta, 7 jutaan itu untuk biaya hidupnya. Nah, terus kemudian ini untuk yang dipelajari itu udah 100 lebih menu, udah include dari Western and Asian. Kemudian untuk kalau misalkan pilih di University of Wollongong, Malaysia, nanti ada tambahan tadi seperti yang saya sudah sebutkan, ada coklat artistry dan juga ice carving. Karena memang kalau ice carving sendiri, University of Wollongong, Malaysia itu satu-satunya yang punya fasilitas untuk ice carving. Kemudian untuk hospitality manajemennya di Rosewood itu lebih ke arah manajerial dan leadership. Jadi kalau misalkan university lain atau misalkan kampus lain itu lebih mengarahkan ke bagian front office atau ke bagian housekeeping, kalau di Rosewood itu juga mempelajari ke bagian leadershipnya, ke bagian bisnisnya. Jadi how to manage people, how to operate this business kayak gitu. Jadi untuk lulusannya itu tidak melulu mentok menjadi chef, tapi juga bisa ke arah manajerial dan juga supervisor area di industri hospitality. Nah, kemudian setelah 1 tahun study tadi, kita juga ada program magang yaitu 3 sampai 6 bulan. Kita ada highlight untuk pathway magang kita yaitu di Hong Kong. Salah satunya itu Rosewood Hotel Hong Kong yang mana memang Hotel Rosewood ini adanya di luxurious city aja. Jadi seperti Hong Kong, Dubai begitu. Untuk yang di Hong Kong sendiri itu dinobatkan menjadi hotel nomor 1 di dunia pada tahun kemarin. Jadi kalau misalkan kalian nanti mendapat kesempatan untuk magang di Rosewood Hotel Hong Kong, itu tentunya menjadi nilai plus untuk CV. Kemudian nanti visanya juga disponsori oleh hotel dan nanti gajinya juga bisa sekitar 18,7 juta per bulan. Itu untuk magangnya.
Nah, kemudian selain itu kita juga ada beberapa partner lain di Hong Kong, ada Grand Hyatt dan juga Hyatt Regency. Kemudian untuk yang di Taiwan ini kita bisa diambil magangnya ketika kalian melakukan Pathway Bachelor ke Taiwan. Begitu. Ini untuk pathway-nya, selain Taiwan juga kita bisa pathway ke Malaysia, di University of Wollongong, itu nanti langsung lanjut ke tahun kedua, kemudian bisa juga ambil di UCSI, atau Torrens University Australia, kemudian di Italia juga kita ada partner dengan IUF. Nah, ini untuk tuition fee-nya, untuk yang di Reliance College under BAC Education, itu di sekitar 41,446 ringgit. Itu sudah termasuk course fee, kemudian application fee and uniform tools fee, IMGS, itu IMGS itu student visa, kemudian ada 6% SST, itu pajak dari pemerintah Malaysia. Untuk uniform and tools fee itu sudah include knife set yang bisa dipakai seumur hidup kalian selama kalian bekerja di industri hospitality. Kemudian ini uniform juga seragam dan application fee itu bisa di waived untuk teman-teman yang daftar setelah webinar ini. Tapi ini semua nggak harus dibayarkan sekaligus juga. Itu bisa dibagi ke dalam beberapa installment. Yang pertama itu pembayaran dilakukan setelah kalian menerima offer letter. Jadi setelah menerima offer letter, kalian harus melakukan pembayaran batasnya 14 hari setelah menerimanya. Itu nanti dari 4.200 bisa dipotong jadi 3.700 saja. Kemudian yang kedua itu nanti dibayarkan sebelum kalian intake date semester 1, itu nanti uang semester 1 dan juga 6% SST-nya dibayarkan 14 hari maksimal sebelum intake date-nya. Kemudian pembayaran terakhir dilakukan sebelum intake date di semester 2. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman ada yang pengen untuk akomodasi yang lebih murah, kita juga ada opsi dengan paket akomodasi. Nah, itu kalau akomodasi dari kita itu sifatnya kondominium, itu satu kamar dua orang. Jadi untuk akomodasi ini nanti 3.900 ringgit itu sudah include selama 1 tahun studi di Malaysia. Gitu. Kemudian ini untuk yang di University of Wollongong itu ada perbedaan di tuition fee-nya karena tadi dari segi fasilitas kitchen-nya juga lebih banyak di University of Wollongong. Kemudian ada mata pelajaran yang ditambahkan yaitu coklat artistry dan ice carving. Jadi tuition fee-nya berbeda itu 40.000 ringgit. Kemudian sisanya masih sama dan perbedaannya ada di caution fee. Caution fee itu apa? Caution fee itu sifatnya seperti deposit. Jadi kalau misalkan teman-teman amit-amit sekali ada yang melakukan kerusakan barang di universitinya itu melakukan tidak mengembalikan buku di perpustakaan ataupun melakukan kerusakan di kitchennya itu nanti dipotong dari 1.000 ringgit ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada yang melakukan kerusakan itu nanti 100% balik uangnya. Begitu. Kemudian ini juga bisa dibagi ke dalam beberapa pembayaran dengan installment yang sama seperti sebelumnya. Gitu. Dan ini juga ada paket yang sama akomodasi. Untuk yang ini akomodasinya sifatnya kondominium juga. Tapi kalau yang di University of Wollongong Malaysia, ini tuh kondominiumnya bisa diakses walking distance. Jadi sifatnya itu sebelahan persis dengan universitinya. Akomodasinya itu sebelahan. Jadi bisa diakses jalan kaki itu 5.280 ringgit untuk akomodasinya. Dan ini tuh nanti nggak harus dibayarkan langsung juga. Ini bisa dibayarkan nanti 2.000 ringgit pertama dibayarkan pada installment pertamanya. Kemudian nanti yang kedua bisa dibayarkan pas installment keduanya gitu. Kemudian kita juga ada scholarship and promotion buat teman-teman yang baru saja lulus dari SMA ataupun gap year 1 tahun maksimal. Kalau misalkan nilai kalian rata-rata semester 2 kelas 11 ataupun kelas 12-nya itu 86 ke atas, bisa dapat potongan 5.000 ringgit. Jadi nanti untuk biaya kuliahnya sama seperti yang di BAC Reliance College begitu. Terus ini untuk Instagram kami, Rosewood International College. Di sini kita sering kali update tentang students life, dan juga kitchennya gimana. Terus ada testimonial juga di sini. Kalian bisa cek-cek aja. Gitu. Segitu aja dari aku. Terima kasih. Thank you, Sis As. Thank you, sis. Oke, kita ke question ya. Ada question. Oh, oke. Pada nanyain usia nih kayaknya. Usia dijawab dulu mungkin dari yang MET juga ada batas usia apa enggak, lalu di Rosewood ada batas usia apa enggak, mungkin dijelasin juga untuk certain program mungkin ada atau program tertentu enggak ada kayak gitu, jadi biar jelas aja.
Oke. Saya jawab dulu ya, sis. Dari MIT. Jadi di sini pertanyaannya apa ada batasan usia? Jadi untuk usia sebenarnya tidak ada batasan usia, tapi memang untuk semua program yang ada di MIT itu tidak ada batasan usia untuk kampus ya, untuk apply ke kampusnya. Tapi memang karena memang kita akan datang ke Singapura sebagai international student dan memang membutuhkan visa untuk study di sana. Nah, untuk visa ini memang sudah di luar apa ya, sudah di luar authority dari sekolah gitu. Jadi memang kalau misalnya biasanya kalau untuk certain level seperti diploma, kalau usia sudah di atas 30 tahun, itu akan chance untuk bisa mendapatkan approval dari student visanya itu akan lebih kecil gitu. Dan untuk tapi balik lagi tergantung dari level. Kalau misalnya teman-teman di sini apply untuk dari udah usia di atas 30 terus apply-nya untuk direct ke program bachelornya karena kita punya program bachelor yang teman-teman bisa direct setelah teman-teman memiliki pengalaman kerja di bidang hospitality dan usia di atas 30 tahun itu lebih besar peluangnya untuk bisa mendapatkan visa, approval visanya gitu. Tapi memang balik lagi dari sekolah kita tidak ada batasan usia, tapi untuk biasanya sih kita akan memberikan advice sih untuk studentnya kalau misalnya usia sudah di atas 30 mungkin akan ada option pilihan level study yang lain dibandingkan dengan diploma. Oke, tapi untuk di MIT itu sampai berapa ya jenjangnya? Maksudnya sih untuk jenjang? Kan ada bachelor, habis itu Kita ada sampai doctoral program, jadi ada PhD program untuk beberapa jurusan ya. Kalau untuk hospitality memang kita sampai postgraduate diploma program, jadi di atas bachelor. Satu level di atas bachelor. Oke, terus bisa jelaskan mungkin kalau bachelornya itu hanya 2 tahun ya, kalau di Bachelor MIT. kita betul hanya 2 tahun. Kalau teman-teman dari SMA, pure baru lulus SMA atau mungkin ada gap year 1-2 tahun, teman-teman bisa ke diploma program kita. Diplomanya 6 bulan, advance diploma 6 bulan, terus top up degree-nya 12 bulan. Jadi hanya 2 tahun untuk S1. Tapi syaratnya berarti dari kelas 12 lulus ya. Harus lulus kelas 12. Kalau teman-teman tidak lulus kelas 12, teman-teman harus ambil foundation kita tambah 6 bulan lagi. Oh, minimal dari grade berapa? 11 ya? Dari grade 9. Setelah lulus kelas 9 atau junior high school, itu teman-teman bisa ambil foundation untuk 6 bulan durasi. Oh, oke. Oke, good. Jadi tergantung programnya juga ya kalau untuk usia. Oke. Kalau di Rosewood gimana, Sis Anas? Oke, kalau di Rosewood sendiri kita juga pertimbangkan lewat dari visanya ya sis. Jadi untuk visanya sendiri itu memang peraturannya lebih baik maksimal itu 27 tahun untuk yang ke Australia. Kemudian kalau untuk yang ke Malaysia itu under 30 tahun begitu. Karena kalau di Malaysia sendiri itu nanti yang mengurusi visanya itu dari masing-masing kampus. Karena kita kan transnational education untuk yang di Malaysia. Begitu sis. Oke, ya. Kalau di Malaysia memang ya bisanya ngurusin dari sekolahnya. Iya, Aku nambahin begitu. dikit ya. Asiknya tau nggak teman-teman? Kedua kampus ini tuh nggak ada proof of funds. Banyak banget, kecuali Australia, kecuali yang mau ke Australia. Iya, Kecuali yang mau ke betul. Australia, jadi Australia itu Indonesia masih ada di level 1 country. Saat ini memang tidak diminta rekening koran, tapi bukan berarti nggak diminta nggak punya ya. Imigrasi berhak minta sewaktu-waktu, kapanpun Betul. imigrasi kayak eh, nggak terlalu percaya sama background kita, dia berhak meminta sewaktu-waktu. Makanya kita selalu bilang nggak diminta bukan berarti nggak punya, tapi kalau misalnya kamu bisa lolos nggak diminta apapun ya mulus gitu berarti ya itu perkenanan Tuhan kita bilang. Oke. Nah tapi untuk Malaysia dan Singapura itu ngajuin awalnya memang tidak pakai proof of funds dan ini berarti kesempatan kalian untuk belajar studi lebih dalam lagi. eh, yang biasa halangan paling besar kan di situ ya. Nah itu tuh udah tersingkir tuh. Nah, jadi bisa punya peluang untuk benar-benar nih buat teman-teman yang benar-benar mau studi nih. Dari kami, dari aku sama Martini, kita tuh ada promo buat yang daftar
ya 3 hari ke depan. Kasih kesempatan 3 hari ya. Buat yang daftar 3 hari ke depan. Dari aku, dari Eagle Overseas, dan dari Mr. Endu, kita kasih eh, free IELTS prediction test. Jadi kalian kalau misalnya emang IELTS-nya kurang, nah itu tuh bisa banget tuh kayak misalnya writing-nya segini, reading-nya segini. Oh ya, ini ada yang perlu diperbaiki gitu. Nah, kalau dari kampusnya sendiri kecuali Australia kayaknya memang tidak ada requirement IELTS atau ada ya? Dari Rosewood ada nggak? Ada Kalau internal Ada nggak? itu, ya. kalau untuk yang di Malaysia sendiri kita nggak perlu IELTS, Kak. Nggak ada Gitu. IELTS ya? Berarti cuma yang Iya, Australia aja ya? Oke. iya Itu betul. juga nggak ada kalau nggak salah ya? Ya, MIT untuk hospitality itu kita ada internal test. Jadi ada tes free dari MIT, nanti student bisa mengikuti tes free. Jadi nggak perlu IELTS. Nah, kan dua. Udah dua berarti. Dua, dua celah-celah yang jembatannya ya istilahnya. Iya. Yang Itu dua yang paling struggle nggak? Biasanya orang tuh datang ke kita, ya Kak, ayo susah dan lain-lain. Ya pokoknya asal lu bisa ngomong. Tapi bukan berarti nggak bisa bahasa Inggris ya. Jangan juga datang ke kita. Iya, Aku nggak bisa betul. bahasa sama sekali, nggak bisa itu. Jangankan itu, sis. Kalau ada kemarin student kurang 0,5 aja nih IELTS-nya. Karena dia ke uni dan di maksudnya di negara lain yang benar-benar English speaking gitu ya. Itu belum bisa daftar loh. Padahal kurang 0,5 aja. Oke. Oke, kita ke next question. Kalau misalnya sudah mengambil D1 kulineri di Indonesia, dan kalau mau lanjut rekomendasinya ngambil yang mana? Apa yang mau suggest? Ayo, apa dua-duanya punya suggestion juga boleh kok. Siapa duluan nih? Suruh open mic kali ini karena D1 kulinerinya kan nggak jelas. D1 kulineri ya, dia usianya berapa gitu loh. Terus Usianya, jurusannya apa. betul. Tuh. Boleh Ya, tahu usianya mungkin. Agus mungkin mau ini unmute. Oke, terima kasih waktunya Kak. Gimana, Mas Agus? Ya, gimana? Mau Mungkin tanya untuk gimana? background, mungkin boleh dijelaskan backgroundnya sehubungan pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk background saya sih sekarang masih internship di Thailand dan untuk nanti misalnya saya sudah selesai mengambil D1-nya untuk rekomendasinya mau di kampus yang mana sih Kak? Dan umur saya sekarang masih 21 tahun. Terima kasih. Mas Agus Oke. dari, kayaknya beli Agus nih ya, dari Bali ya. Iya, benar Kak. Dari Bali. Sama aksennya itu loh. Oke. Oke, mungkin ada yang mau suggest umur 21 masih oke banget nih, dua-duanya bisa nih. Kalau bisa. Hmm. Bisa. Mungkin kalau dari MIT ini beli Agus bisa karena kan D1 kulineri ya. Kalau untuk MIT kan kita hospitality-nya lebih ke operation management, jadi lebih ke manajemen hospitality-nya. Kalau misalnya dari D1 kulineri tertarik untuk studi di MIT, bisa masuk ke diploma program kita, diploma in hospitality and operation management. Untuk study durationnya 6 bulan plus 6 bulan internship nantinya setelah selesai study. Oke, internshipnya mungkin Sis Vera bisa jelasin apakah harus di Singapura atau bisa di negara lain gitu-gitu. Oke, kalau untuk internshipnya itu bisa di negara lain, tapi memang kalau misalnya internshipnya itu mau dari kampus yang carikan ya, jadi kan kita akan bantu student untuk bisa di-hire oleh partner kita, tapi memang hanya di Singapura. Kalau misalnya student itu mau internship sendiri di negara lain, mungkin punya link atau punya relation yang baik dengan bidang hospitality di negara lain itu juga bisa. Oke, sip. Oke, next dari Anas coba. Kalau dari aku mungkin kalau misalkan beli Agus itu tadi mau ambil di Malaysia atau Australia bisa dua-duanya. Di Rosewoodnya bisa di yang Australia atau yang Malaysia.
tergantung dari pertimbangan requirements-nya. Karena kalau misalkan di Australia kan tadi butuh IELTS sama butuh financial report ya. Jadi kayak rekening korannya gitu. Tapi kalau di Malaysia kan nggak perlu gitu. Dan kalau misalkan di Rosewood sendiri memang nanti mempelajarinya itu semuanya. Jadi nggak bakal satu bidang doang kayak mau fokus di culinary-nya aja atau pastry-nya aja atau baking-nya aja, tapi bakal belajar semuanya sekaligus gitu. Jadi nanti lulusannya dapat gelarnya setara D3 atau awal D4 di Indonesia. Tapi dapat juga sertifikasi Certificate for dari Australia gitu. Jadi emang Certificate for kan sangat diakui di Australia ya. Jadi mungkin kalau misalkan memang pengen kesempatan bekerja di Australianya lebih besar, mungkin bisa pilih program di Rosewood gitu. Oke, jadi dua-duanya ini ada masing-masing keunggulannya masing-masing ya pastinya ya. Nanti disesuaikan aja, mungkin Iya. beli kalau misalnya butuh untuk in detailsnya nanti bisa kontak aku atau Sis Utami untuk lebih details lagi. Dan kalau misalnya nanti mau set one-on-one consultation sama Sis Vera atau Sis Anas, boleh juga ya nanti kita bantuin juga. Kalau mau lebih spesifik gitu ya. Oke. Next, dari Sis Lisa, apakah semasa kuliah di MIT or Rosewood bisa kerja part-time? Thank you. Oke, aku jawab dulu ya sis. Kalau untuk di MIT, memang international student itu tidak bisa bekerja part-time during study. Tapi setelah selesai study untuk diploma, teman-teman bisa lanjut untuk mengikuti internship. Yang tadi internshipnya itu nanti teman-teman akan stay di Singapura dengan working training visa. Jadi visanya akan berubah ke working training visa. Begitu. Tapi selama study memang tidak bisa bekerja part-time. Oke, karena seperti yang kita ketahui, kalau Singapura dari dulu sampai sekarang peraturannya belum berubah ya, Sis ya. Nggak, bi- Betul. nggak bisa kerja part-time. Mungkin itu ya salah satu kalau Singapura tuh dari dulu emang begitu. Mereka pemerintahnya belum membolehkan international student untuk part-time di Singapura gitu. Nah, mungkin dari Sis Anas. Kalau untuk di Rosewood sendiri, kalau yang di Australia bisa part-time. Tentunya kalau Australia memang work-life balance-nya sangat dipasarkan gitu kan kalau di Australia. Kalau misalkan di Malaysia sama seperti di Singapura, pemerintahannya nggak mengizinkan untuk international student ambil part-time. Jadi mungkin kalau misalkan emang ambilnya program kita yang di Malaysia, bisa nanti kerjanya pas magang. Karena kan paid internship itu bisa juga ke partner kita yang ada di Hong Kong. Begitu. Gitu sih, sis. Jadi nanti istilah kata apa ya nabung dulu ya, habis itu Iya, baru pas internship kan digaji gitu ya. Jadi iya. keluar dulu modal di depan, habis itu baru berikutnya ya nggak sih? Ini Iya, mungkin Istilah kata. sedikit gambaran dari aku. Dua negara ini memang nggak ada internshipnya, nggak ada part time-nya waktu study. Tapi kalau misalnya kalian bandingin durasi studinya itu jauh lebih pendek daripada negara-negara lain. Jadi misalnya Australia itu dia dikasih tuh part time, tapi kan studentnya kayak di Rosewood ya, institusi yang sama nih. Misalnya satunya di Australia. Nah, dia tuh bisa ngejar kayak Serti 4 plus diploma, dia harus ngabisin paling nggak 2 tahun sampai 2 tahun setengah kalau nggak Iya. salah ya. Betul, Tapi di betul. Malaysia ini dipadatkan jadi cuma 1 tahun. Jadi memang kalian nggak bisa kerja, tapi studinya itu padat banget. Kalau bisa kerja juga kalian bakalan keteteran untuk studi. Dan untuk di Singapura bahkan itu cuma 6 bulan studinya. Jadi itu adalah kesempatan kalian benar-benar untuk belajar, untuk serap ilmunya banyak-banyak karena setelah itu langsung disalurkan ke dunia kerja. Nah, ini yang penting dan ini yang tidak disediakan oleh negara-negara yang ada part time yang karena ada part time ya mereka otomatis studinya jadi lebih lama. Terus kalau dihitung biayanya sebenarnya ya ini murah sih karena kan dipadetin di depan gitu. Mau nambahin Hmm. mungkin masing-masing institusi. Iya Sudah sih, tersampaikan, Kak. Kalau dari aku sudah tersampaikan. benar analoginya kayak dipadetin karena kan kalau misalnya such as kayak study in Australia yang full di Australia kan minimal 2 tahun 2 tahun 2 tahun setengah lah ya kurang lebih kalau yang VET itu vocational segala macam jadi memang bisa sambil kerja part time gitu cuma
Ya itu tadi, kalau calculation sih kurang lebih sama. Kalau kalau untuk paket-paket yang di MIT sama Rosewood ini mungkin lebih cocok buat yang mau ngebut kali ya sis ya. Mau ngebut untuk istilah kata cepet selesai, habis itu cepet masuk dunia kerja karena magang dibayar kan, itu sama aja kayak kita kerja gitu. Nah itu kan udah benar-benar masuk dunia kerja. Terus habis itu kalian tuh bisa anggap itu magang tuh sebagai stepping stone. Kayak misalnya tadi yang sis Anas bilang, sis Vera juga bilang, kalian bisa kayak diberi reference untuk kalian mau kemana nanti. Apakah kalian pengen cita-citanya untuk misalnya ke hospitality-nya sampai Swiss segala macem. Nah, itu bisa stepping stone-nya dari sini-sini gitu loh. Dulu aku tuh pernah ketawain waktu temanku masuk NHI Bandung. Aku mikir, ih dia laki masuk jurusan perhotelan, ngapain? Dan aku nangis waktu dia telepon, woi gue di Swiss, ngapain jaga pintu? jadi jadi sampai begitu loh teman-teman, maksudnya ini adalah salah satu jurusan kenapa aku senang banget sama hospitality, karena emang bisa ngejam kemana-mana, dan ini adalah salah satu jurusan yang aku nyesel kenapa ya kok dulu aku nggak ngambil ya, kok sebagus itu peluangnya untuk banyak orang, dan karirnya tuh jelas, future karir ke depan. Kalau misalnya kalian di kitchen, kalian mulai dari kitchen helper, kalian bisa berakhir jadi chef. Kalau misalnya kalian mulai dari front office, kalian bisa berakhir jadi hotel manager. Dan ini semua ada PR pathway-nya. Kalau misalnya kalian ke Australia, itu masuk PR pathway-nya. Dan kalau misalnya kalian ke Singapura, atau misalnya kalian mau stay di negara lain ya, selalu ada visa kerjanya. Kenapa? Karena ini memang dunia yang haus sama tenaga. Ini industri yang haus sama tenaga. Yang beginian nih mereka cari. Tapi mereka bukan cari, oh aku punya pengalaman kerja di dapur ya, kayak di Indonesia kan biasa kan kasir, apalagi waiter, terus kitchen helper, tukang angkut barang nyonya, mungkin tukang kerok juga itu sekalian diborong oleh satu orang. Nah, kalau di Indonesia kita bisa bilang oh ya dia di hospitality tapi ya di restoran, di warung kayak gitu ya, kerja di restoran. Tapi ini industri yang memang benar-benar ngebekalin kalian dengan satu sertifikasi, sehingga sertifikat ini berlaku bahasanya sama seluruh dunia. Dan juga satu lagi sis, buat yang mungkin bercita-cita pengen kerja di cruise nih, for example, itu juga bisa banget dengan, kan syaratnya kalau di cruise kan harus 6 bulan magang di hotel bintang 5 kan. Nah, jadi itu bisa jadi stepping stone kalian. Karena banyak juga teman aku yang dulunya dari kerja hotel, and then tahu-tahu udah lompat aja ke cruise kayak gitu. Dan di cruise, dan tahu sendiri kan kalau di cruise juga gajinya gede, terus udah gitu sampai mana-mana dan channel jadi makin terbuka lebar. Terus istilahnya gitu, untuk karir pathway-nya itu bagus, dan memang dunia hospitality sangat luas gitu. Oke, kita ke next question dulu ya. Saya tertarik di Rosewood tahun ini, saya 30 tahun. Kemarin saya coba WHV dan belum dapat. Opsi apa yang bisa saya ambil dengan dana yang saya punya terbatas hanya dari WHV? Oke, mungkin sis Rosewood, sis Anas. Oke, tadi usianya 30 tahun ya. Kalau untuk di Aussie sendiri tadi kan kalau misalkan lebih apa ya, lebih mudah lolosnya mungkin disarankan 27 tahun maksimal. Tapi kalau 30 tahun juga bukan berarti nggak bisa dicoba, tapi bisa dicoba. Itu kalau dana dari WHV itu kira-kira berapa ya, sis? Maksudnya ada perkiraan nggak rekening korannya kira-kira berapa gitu? 5.000. 5.000. Oke, kalau misalkan dari aku sih bisa aja dicoba untuk daftar di yang Australia, karena kan memang nanti juga mendapatkan sertifikat for ya. Tapi kalau misalkan mau untuk opsi yang lebih aman, itu bisa ambil yang di Malaysia, karena toh nanti ujung-ujungnya juga tetap bisa kerja di Australia gitu, karena dapat sertifikat for juga kan gitu dari Australia begitu. Ya, dan basically teman-teman, kalau untuk Australia memang sangat ketat di usia kita, udah sering banget woro-woro kita udah, aku sama si Sutami itu udah sering banget ya kita kadang tuh bukannya kejam kayak misalnya oh menolakin student yang mau apply gitu, justru kita tuh kasihan gitu loh kalau misalnya sampai amit-amit, oke lah kalau asal terima murid sih
terima-terima aja terus ya kan, namanya orang bikin visa segala macem itu kan, kalau misalnya kita mikirin diri sendiri, tapi kita di sini mikirin concern ke studentnya juga. Satu udah pasti visa Aussie itu mahal banget loh, $2.000 Betul. Aussie. Sekali kena reject, ampun dah, nyakitnya nyeseknya Ya. 2 juta lebih ya, hilang gitu kan, itu non-refundable teman-teman. Nah, terus kedua, history kalian pernah kena reject, itu bagaimanapun kan pasti akan ada ya sedikit membekas lah ya untuk history ke reject gitu. Nah, kita menghindarin hal tersebut. Nah, kalau misalnya sudah tahu tidak eligible, misalnya secara dari pemerintahnya sudah syarat basic kan itu kan, misalnya udah nggak bisa, ya bisa kata jangan maksa gitu juga. Jadi kita mungkin oke, let's see, mungkin kesempatan di lain tempat atau mungkin lain negara atau apa kayak gitu-gitu. Jadi mohon dimaklumin ya, kita sis Utami juga udah sering banget nih kayak gini nih, kalau misalnya usia gitu kita ngerti banget kalian tuh em, kepentok usia, misalnya beberapa ya kepentok usia, tapi bukan nggak mungkin, kita juga punya yang lain gitu loh untuk bisa sesuaiin dengan usia kalian gitu. Paling itu sih kalau soal usia, karena itu concern banget sih. Oke, ada lagi mungkin, atau ada yang mau langsung unmute, mau langsung nanya sama sis Vera atau sis Anas gitu. Kalau nggak ada, aku yang nanya. Gaji berapa Boleh. kalau internship? Sis Vera berapa? Sis Anas berapa gajinya kalau internship? Kalau di Singapura itu sekitar 900 sampai 1.500. Jadi sekitar 12 jutaan sampai sekitar 17 juta per bulan. Selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan. Dan Jadi sebenarnya internshipnya nanti kita yang akan bantu, sekolah yang akan bantu. dicariin sekolah ya. Terus Dicariin ada sekolah. kemungkinan student nanti bisa dapat dipakai lah, misalnya kayak gue suka nih sama kerjanya nih anak, gue mau lanjut deh pakai dia, ada nggak kemungkinan untuk mereka diteruskan dengan work visa atau pernah ada nggak case yang seperti ini? Kalau itu pasti ada ya possibility untuk student ini bisa di-hire dari tempat di mana dia internship. Karena kan memang company itu nggak akan mau nge-train new orang baru lagi nih gitu. Mereka kalau misalnya ngerasa performance kita oke nih selama kita internship, itu sih ada kemungkinan untuk kita bisa di-hire gitu. Jadi ada beberapa student juga yang seperti itu, yang dari working training visa. Jadi mereka di-hire oleh tempat mereka internship, hotel, itu mereka nanti akan disupport nih untuk espasnya di Singapura. Justru Gitu. itu curhat itu dari internship itu, sis. Betul. Jadi bukan hanya pengalaman sih sebenarnya, istilahnya itu kayak ya udah di situ kita tunjukin kalau kita punya apa ya? Iya betul. Benar untuk bisa di-hire gitu. Jadi mungkin ini aja sih sis gambaran sedikit, karena kan untuk diploma kita 5.995 ya itu sekitar 70 jutaan ya. 5.995 Singapura dolar itu sekitar 70 juta. Teman-teman spend 70 juta di 6 bulan pertama plus dengan living cost, of course ya, ada living cost juga. Nah, di bulan ke-7 itu teman-teman sudah bisa internship dan mendapatkan salary gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, nabung dulu, istilahnya nabung ya tadi ya, nabung dulu di Modal dulu. Modal dulu di awal 70 jutaan, terus nanti di bulan ke-7 pada saat internship teman-teman bisa mendapatkan kembali nih modalnya nih, yang modal study tadi dan juga mendapatkan pengalaman kerja. Ya, istilah kata modal modal buat diri sendiri. Kan kalau misalnya kita kuliah, kita kan modal buat diri sendiri, upgrade diri. Terus kayak kita buat misalnya ya kita kuliah di Indonesia. Terus habis itu kita setelah itu kerja terus habis itu investasi ya kan, di sini beli ini rumah atau apa, investasi kan itu. Nah, kalau ini bedanya kita modal investasi buat diri sendiri, buat kita bisa going worldwide for karirnya gitu. Nah, kalau di Rosewood tadi untuk apa ya gajinya kira-kira nih, kita belak-belakan aja deh. Ya, Orang langsung oke. melek untuk duit nih kan. Ngitungin Oke. rotinya.
Jadi tadi kalau misalkan di Rosewood sendiri itu kita ada internshipnya, kesempatan ke Hong Kong ya internshipnya. Jadi untuk di Hong Kong sendiri gajinya kisaran 18,7 juta rupiah per bulan. Itu nanti internship selama 3 sampai 6 bulan gitu. Oke. Nah, udah jelaskan kalau bicara soal duit ya. Lalu ya mesti belak-belakan gitu sih. Orang Indonesia pokoknya taunya pokoknya kita modal berapa, cuan berapa ya kan nanti balik Iya. modalnya. Kalau ngomong soal Terus duit, nggak cuman peserta webinar yang melek, gue juga. Padahal duitnya duit magang. Iya. Oke, oke, oke. Lanjut, sis. Ada pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan. ya, oke dan itu baru magangnya ya. Maksudnya selama magang kan habis itu kalian tuh masih kayak tadi ya open istilah kata open doors for worldwide career lah ya gitu. Tuh. Nah, yang di Singapura syaratnya apa aja? Tadi dia kelewat nih, baru masuk soalnya, telat. Oh ya, untuk syarat dokumen seperti biasa ada form yang harus diisi. Selanjutnya untuk education transkrip dan juga sertifikat terakhir untuk yang SMA, terus ada paspor dan juga ada pas foto latar background putih. Itu aja sih. Kalau usianya memang masih di bawah 18 tahun, 17 setengah itu butuh paspor dari orang tua. Tidak perlu bank statement. Jadi untuk awal kita akan submit tanpa bank statement, tapi nanti akan di-declare di form untuk finansial saat ini ada di berapa, tapi tidak perlu kita submit bank statementnya. Tapi bukan berarti enggak ya. Maksudnya teman-teman bisa aja si ICA atau immigration itu minta. Tapi memang kalau misalnya teman-teman ini genuine student, maksudnya genuine itu adalah usia 18 tahun, 19 tahun mau ambil diploma itu udah pasti tidak akan diminta. Yes, oke. Jadi syaratnya cukup mudah. Sekali lagi, bagi yang tadi telat, apa di MIT nggak ada syarat IELTS, tapi ada internal test. Yes, benar. Jadi cukup mudah ya. Lalu next, jika di Malaysia perkiraan total biaya berapa? Kebetulan anak saya baru lulus SMK Culinary. Di sana mungkin total biaya tuh kan dibilangin kalau soal duit Iya. pasti ini. Iya, kalau yang di Malaysia sendiri tadi kan ada di 2 kampus ya untuk Rosewood bisa diambilnya. Yang pertama itu di yang BAC, itu nanti totalnya sampai lulus itu ada 165 juta rupiah kisarannya untuk kurs 4.000 rupiah ya ringgitnya. Kalau di yang di University of Wollongong itu sekitar 180 juta rupiah. Itu tapi belum termasuk kalau misalkan nanti bisa dapat scholarship-nya begitu. Kalau dapat scholarship-nya nanti bisa potongan sekitar 20 juta, jadi harganya sama aja sama yang BAC begitu. Nah, untuk dapat scholarship-nya, syaratnya Syaratnya itu nilai rapot kelas 12 atau kelas 11 semester 2 minimal 86 sampai 100 rata-ratanya. Begitu. oke. Oke, next question. Salam hangat dari Bali. Saya tertarik dengan Rosewood dan saya baru lulus tahun lalu Desember 2025 D3 dengan pengalaman perhotelan kurang lebih 14 tahun di bagian front office departemen. Cuman umur saya udah 33 dan saya hanya memiliki tabungan kurang lebih 6.000 AUD. Langkah apa yang mesti dijalanin? Terima kasih, Kak. Ini kayaknya lebih ke Sis Utami deh yang jawab nih. Iya, kayaknya butuh advice dari Sis Utami. Iya, soalnya Ini, untuk ini secara Rosewoodnya, ya, ini Rosewoodnya kayaknya pengennya yang di ini nih, Australia, bener ya Pak Di Kade? Malaysia. Oh, Australia. Iya. Kalau aku kecuali lihat nih, nggak masalahnya sis, ya kan? karena Mm-mm. di sini kan 33 tahun, terus udah gitu punya tabungan 6.000 AUD, kan Australian dollar. Boleh Iya, iya. Pak Mike nggak, Pak Kadek? Unmute boleh? Halo, selamat malam Kak. Iya, halo, malam juga. Ya, Nah, salam hangat dari Bali Kak. iya, salam hangat juga ketemu di sini kita. Oke, Iya, ini tujuannya mau ke Rosewood Australia ya? iya, ya sebenarnya Kak. Oke. Saya sebenarnya mengejar untuk bisa kerja sih sebenarnya ke sana Kak. Iya, kalau kayak gini aku nggak saranin dirimu untuk apply studi lagi karena udah 14 tahun di bagian front office. Terus kemarin ada pengalaman D3 perhotelan ya.
Kalaupun mau study, Kemarin tahun lalu Kak lulusnya Kak di nah, Desember ini Kak. oke, kalau mau study jangan study diploma lagi. Nanti ketawa kita sama-sama 2000-nya hilang. Sedih, maksudnya sedih karena mereka ketat banget untuk yang usianya di atas 30. Kalau misalnya kayak udah ambil diploma lagi kan itu kan berarti ngambil satu hal yang sama tuh. Nah, itu kasihan sih. Kasihan yang ngajuin karena pasti ketolak. Jadi kalau misalnya memang mau study, ambil bachelor. Ada banyak kok pilihannya. Nanti boleh ke Sismatini, boleh ke saya. Kemudian kalau lihat dari pengalamannya, front office ini kalau mau langsung kerja juga agak sulit sih. Karena itu bukanlah satu bidang yang ada di dalam skill occupation list. Sebaiknya sebaiknya memang ambil study dulu baru masuk lagi karena yang bisa disponsorin di skill occupation list tuh biasanya hotel manager, kemudian bed and breakfast operator itu bisa coba lamar kalau sudah pernah jadi front office manager. Nah, itu boleh coba lamar. Cuman kalau misalnya ngelihat profilnya, lebih baik ambil bachelor, ini masih 3-3, bachelor juga 3 tahun loh. Ya, bachelor 3 tahun kan? D3-nya lulusan dari Indo. Iya. Iya. Bachelornya 3 tahun. Kalau bachelor 3 tahun, lulus sudah 36. Jangan deh negara lain aja. Kita kita ada banyak negara lain, ada Eropa, ada UK, ada banyak yang kayak cuma ambil top up degree atau ke Sisfera. Ini cocok nih karena MIT itu punya top up degree yang cuma 1 tahun ya. Betul. Mm. Coba Sisfera Bisa. silahkan. Kalau ke MIT bisa untuk top up degree, jadi hanya untuk 1 tahun ambil Bachelor in International Tourism Management dari Teesside University nanti dapatnya. Untuk visa sih aman ya kalau misalnya udah 33 tahun tapi kan ambilnya ke bachelor bukan ke diploma program. Jadi untuk visanya aman. Untuk tuition fee-nya itu kita di 15.500 Nah, ini nih yang PR. Singapura dolar. Ini yang PR. Jadi harus ngumpulin tambah lagi modalnya sedikit. Iya, sedikit lagi. Kita ada installment nggak ya, sis? Untuk Installment bisa 2 kali installment tapi durationnya itu hanya 3 bulan. atau mungkin ada di MIT Dubai yang bisa ada part-time work. Kalau untuk Dubai memang bisa part-time work, tapi untuk program ini tuh kita memang sih kita bisa ya dari Singapura bisa ambil program yang sama, tuition yang sama di Dubai, MIT University Dubai. Tapi memang kuotanya itu tergantung kota sih. Jadi kalau misalnya studentnya tidak cukup, kita nggak akan move-kan student ini untuk study di MIT University Dubai. Jadi MIT ini sebenarnya udah punya sejarah panjang dan dia punya cabang itu banyak banget. Ada di India juga ya, ada di Mm-mm. Dubai, ada di US juga kalau nggak salah. Bener ya? Betul. Jadi ada banyak cabangnya. Nanti mungkin kalau misalnya mau ke cabang-cabang lain bisa nanya Sisfera kali ya. Tapi jangan ke Oke, US boleh. dulu ya teman-teman ya. Situasi lagi tidak kondusif. Oke, Martini mungkin ada masukan untuk Pak Kade? Eh, iya sih, ini karena udah pengalaman perhotelan kurang lebih 14 tahun. Jadi kalau misalnya mau ambil lagi, otomatis harus upgrade. Atau misalnya lebih spesifikasi mungkin ya, kayak misalnya mau bidangnya perhotelan tapi lebih ke managerial things mungkin ya. Bisa ke situ. Soalnya memang sudah ada D3-nya. Kalau misalnya double degree juga kalau di Aussie nggak bisa juga gitu. Kalau untuk D3-nya. Dan sekali lagi satu dari usia juga udah nggak bisa kalau di Aussie. Terus kedua dari segi degree-nya. Jadi sayang gitu loh. Kita sih menyayangkan ya kalau sampai 2000-nya itu hilang gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, kita udah tahu di depan bahwa ini memang tidak sesuai dengan kriteria, lebih baik kita suggest untuk ke tempat lain atau tadi dengan Siswara juga ada untuk top up degree. Kayak gitu sih. Mungkin tambahan dikit ya sis, kalau misalnya memang tertarik untuk level yang lebih tinggi lagi,
kalau dari pengalaman kan udah 14 tahun juga punya D3. Ini sebenarnya bisa sih ke MBA. MBA tapi lebih general ya. MBA-nya itu Master Business Administration itu bisa lebih general walaupun nggak punya S1 ini bisa lanjut ke MBA program kita. MBA kita itu 6 bulan postgraduate diploma, 6 bulan top up MBA dari University of Northampton. Untuk biaya studinya itu 27.500 Singapura dolar untuk durasi 1 tahun. Tapi memang dapatnya master. Oke. Nanti ada beberapa opsi pastinya. Kalau misalnya Iya dengan sih opsi itu. yang di sini agak masih kurang gitu, bisa kontak aku atau Sis Utami untuk diberikan opsi-opsi lain pastinya. Tenang, tenang ya. Masih kita ada kita pasti punya solusinya. Oh, kita Ya banyak nggak sih? jalur ninja. Nah, Oke, jadi jangan mungkin pas dulu. mungkin ada yang mau nanya lagi atau misalnya kalau nggak ada kita closing statement kali ya. Boleh? Nggak Kalau berasa misalnya udah memang 1,5 jam loh. tapi masih pada betah ya. Mana lagi dingin-dingin hujan-hujan ya nggak? Oke, closing statement mungkin dari Sis Vera dulu deh. Oke, paling dari aku itu ya untuk bidang hospitality ini nih bukan hanya bidang balik lagi bukan hanya service, bukan hanya pelayanan, tapi ini cukup bisa menjanjikan di karir ya untuk jurusan ini karena memang pilihannya banyak sekali, broad sangat luas, bukan hanya sekedar jadi waitress atau mungkin jadi bellboy, frontliner, tapi memang kalau misalnya untuk jenjang karir yang lebih ke managerial level juga memungkinkan sekali. Jadi teman-teman di sini yang memang mungkin berpikir untuk coba ke dunia hospitality bisa mulai dari sekarang untuk studi di MIT Global Institute atau di Rosewood. Jadi silakan langsung untuk apply gitu. Kalau mau tanya-tanya silakan. Oke, next from Sis Anas. Ya, kalau dari aku mungkin untuk hospitality sendiri tadi kan seperti yang Sis Vera omongin itu sangat luas jangkauannya. Kemudian nggak akan pernah bisa diganti walaupun udah ada AI, udah ada robot itu sama sekali nggak bisa menggantikan tenaga kerja manusia. Dan juga memang bisa punya kesempatan yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Bisa jadi stepping stone juga mungkin bagi kalian yang emang masih ragu, masih bingung, pengennya kemana gitu. Karena kan kalau misalkan di MIT atau di Rosewood juga kan singkat programnya, bisa ambil yang paling singkat juga. Jadi bisa juga nanti sambil berjalan, sambil memutuskan dan sambil memantapkan kembali gitu. Yes, oke. Next, Sis Utami. Kadang-kadang teman-teman kita tuh cuman punya satu kesempatan untuk merubah hidup kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita ambil, tapi memang benar kalau misalnya dari edukasi-edukasi yang selama ini aku dan Martini lakukan, kita selalu menekankan study. Bukan karena kami agent study, tapi karena kami tahu bahwa ketika kalian berinvestasi di study, maka kalian akan mendapatkan skill. Nah, skill itu yang nggak akan bisa dicuri dari kalian. Kalian bisa bayar calo untuk beli kerjaan. Oh, aku mau kerja di Australia, aku bayarlah calonya berapa. Tahu-tahu ujung-ujungnya duitnya hilang, calonya pun hilang, ya. Jadi aku cuma mau bilang, kalau misalnya kalian kali ini kalian jangan beli visa, tapi kalian beli skill. Nah, memang itu harus belajar. Ada prosesnya, tidak instan. Tapi kalau kalian beli visa, nggak akan ada yang bisa nyuri itu dari kalian. Dan itu akan jadi bekal kalian ke depannya. Sekarang segini, ambil diploma dulu, kemudian ambil higher diploma, kemudian ambil lagi, sampai kalian jadi master di bidangnya. Aku kenal satu orang di UK, kebetulan salah satu teman baik aku, dia itu dari Arab. Jadi dia tinggal di UK sudah 15 tahun, dia kerja dengan visa kerja, dia tamatan dari Swiss. Jadi teman-teman hospitality ini luas banget ya, lowongannya banyak banget. Jangan khawatir, ini bukan satu kerjaan yang nggak punya future ke depannya, bukan satu kerjaan yang kan kalau kita lihatnya kan ngapain sih sekolah capek-capek jadi tukang potong di dapur gitu. Nah, ini bukan kerjaan yang begitu, tapi ini kerjaan yang benar-benar future-nya sangat menjanjikan. Oke, itu aja dari aku.
Oke, thank you Sis Utami. Ya, aku nggak akan nambahi karena sudah panjang dan lengkap banget terwakilkan oleh Sis Utami dan lain-lainnya. Cuma aku mau ngingetin kita tadi punya 3 hari kesempatan buat kalian yang mau apa? Yang mau IELTS prediction test. Kita kasih gratis. Nah, Tapi nanti harus tinggal apply. hubungin. Tapi harus apply. Kalau nggak apply nggak dapat. Siap, ya pasti. Nah, dan bagi teman-teman yang merasa di sini belum suitable, entah dari segi usia atau segi program, kalian free to call us, kalian free to book any consultation with us gitu ya. Nanti pokoknya kita selalu bisa diskusiin, kita pasti bisa cari untuk solusi kalian gitu, gitu aja. Sebelumnya, sis, ayo kita foto dulu. Oh iya. Kita ini. Dirimu yang foto Kamu- ya. Aku agak susah nih untuk foto. Kamu yang screenshot bisa nggak? Ah, Soalnya nggak bisa. tempat aku lagi full ininya. Oh iya iya. Oke oke bisa bisa. Udah balik nih ininya. Oke. Aku ambil ya. Ayo yang membuka kamera, perlihatkan muka-muka cantik. Ini dulu sebentar. Bentar. Apa? Kamu udah view-nya, Udah. settingnya udah. Udah. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi ya. Bentar. Bentar ya. Ini nih, generasi milenial. Bentar, yang mana lagi nih di dia? Bentar. One. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. See you in next event. Bye-bye. Bye.